Ya, nah kembali dalam pro kontra kita lanjutkan dengan Ibu Eni Sri Hartati, Direktur Indef ya Bu ya. Kalau melihat rapor ekonomi begitu ya. Kalau kata Pak Faisal Basri sebenarnya trennya itu meskipun ada beberapa kekurangan tapi trennya membaik begitu ya Pak ya. Meskipun otomotif turun tapi minusnya sudah mengecil begitu. Properti turun juga. Otomotif naik Mbak. Apa motor turun ya. Minusnya mengecil, otomotif secara keseluruhan naik begitu ya mungkin. Dan data-data lainnya sebenarnya trennya positif begitu. Iya. Karena kan gini Mbak, sebelum presidennya Pak Jokowi, Pak SBY dan sebelumnya, yang menengah ke atas ini memang nggak terlalu menjadi persoalan. Jadi yang dianggap persoalan masyarakat itu jangan lupa Pak Jokowi bahwa yang selama ini diangkat menjadi dalam diskursus publik itu adalah nasib yang 40% terbawah, yang pendapatannya paling bawah atau masyarakat miskin ini. Nah ini yang ternyata kesejahteraannya gitu nggak kunjung ada perbaikan gitu loh. Jadi kalau kita lihat misalnya ada polemik perdebatan, ada nggak sih terjadi penurunan daya beli gitu. Di sebagian yang terutama yang menengah ke atas ini mungkin hanya menunda kalaupun ada penurunan permintaan gitu. Tetapi kalau yang menengah ke bawah ini memang benar-benar terlihat dari beberapa indikator ya. Misalnya sekalipun dari perusahaan ada kenaikan revenue dan juga penjualan maupun profit di perusahaan-perusahaan yang listed di bursa, tetapi untuk yang memproduksi basic need, misalnya Indofood, Unilever, emang turun. Itu datanya kan juga sama sebenarnya. Nah, jadi ini yang kita harus lihat betul-betul. Ini kan yang selama ini dimandatkan itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu kan terutama yang kesejahteraan masyarakat yang terbawah. Nah ini yang benar-benar kalau kita lihat berbagai macam survei maupun juga data dari BPS, data dari berbagai kementerian, ini memang menunjukkan sekarang kalau kita lihat misalnya porsi pendapatan masyarakat yang menengah ke bawah tadi untuk memenuhi kebutuhan basic need misalnya pangan. Ini yang tadinya porsinya hanya memakan 26%, sekarang 38%. Kedua misalnya untuk bayar listrik, ini juga mengalami kenaikan. Katanya Pak Faisal listrik nggak naik Bu? Iya, tetapi dengan adanya pencabutan subsidi yang tadinya kan 23 juta kan, sekarang tinggal 4 juta yang 900 volt, ini yang tadinya per KW hanya 500 sekian, sekarang 1000 sekian. Nah ini terasa banget di kalangan mereka. Tadi itu. Nah, yang rentan miskin yang tadinya kalau yang miskin masih mending dapat kartu sehat, kartu sejahtera, terus juga kartu pintar gitu. Nah, yang rentan miskin ini tidak masuk radar bantuan-bantuan. Yang rentan miskin itu berapa persen jumlahnya? Ini masih 40-an juta yang rentan miskin. Di luar 40% itu. Kenapa? Di luar angka 40% jadi ke bawah. Jadi kan 40% ke bawah, ini rata-rata kan mereka pendapatan per kapitanya kan masih di range sekitar sampai dengan 3-4 US dollar. Jadi yang selama ini di cover oleh berbagai macam jaminan pemerintah, social safety net dan berbagai macam program-program untuk keluarga prasejahtera itu kan paling banter hanya yang sampai dengan $1,5. Nah, yang di antara 2-3 dolar ini banyak sekali. Nah, ini rentan sekali. Jadi sekarang ini persoalannya memang harga pangan ini stabil, tapi kan stabil tinggi. Jadi kalau misalnya harga gula walaupun ditetapkan di HET-nya 12,5 atau 12.500, tetapi kan masyarakat yang berada apalagi yang di luar Jawa ini membayarnya lebih dari itu. Kenyataannya seperti itu, mau beli beras juga demikian. Jadi kemarin pas kita interaktif di radio kita juga kaget, mereka membayar beras itu sampai 16.000, membayar LPG 3 kg saja sampai 30.000. Gitu loh. Nah ini yang Nah ini Pak Faisal mungkin memang beda data-data itu dengan kenyataannya begitu ya Pak Faisal? Sama, saya sama WNI itu apa bedanya? Sama semua. Jadi tentu saja di Jakarta LPG 3 kilo murah, tapi di pelosok ya mahal. Dari dulu juga kan begitu. Ya kan, tapi pelosok itu tidak mencerminkan Indonesia gitu. Ya tapi tetap harus diperhatikan justru ya rakyat miskin itu ya Pak. 40% itu Bu Eni bilang nestapa hidupnya. Tadinya dia bisa
20. Menyekolahkan anaknya, beli buku segala, nggak bisa karena habis buat pangan. 38% hanya Itu untuk kan makan gila tuh. pendapatannya. 40% lah katakan Iya. juga. Hanya untuk Sisanya makan. buat apa? Kan tinggal habis. Nah itu dia nasib orang miskin. Tapi kelas menengah masih bisa napas kayak kita gitu. Dan Itu dari dia presiden ke poinnya. presiden begitu ya. Nah ini Nggak berarti ada dari bedanya. presiden ke presiden begitu ya Pak ya. Berarti yang Anda survei yang katanya tadi lebih baik dari tahun sebelumnya itu mungkin yang Anda survei tidak termasuk yang 40% yang Destapa itu kali Pak ya? Ya pasti termasuk dong. Itu kan keseluruhan agregat Surveinya lewat nasional. telepon apa kunjungan Langsung langsung? langsung interview langsung. Kalau ke lewat telepon kita daerah pasti Sampang curiga Besar, karena ya. di desa nggak ada telepon kan? Nggak langsung didatangi, sampai ke Papua di pelosok sana kita datangi juga. jadi representatif. Representatif datanya. Tapi memang saya kira kita melihat juga ada progres yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah itu terlihat. Ya. Dan itu juga yang menumbuh sumber optimisme yang kita baca itu. Misalnya diakui bahwa ada problem itu soal perbedaan harga di kota yang transportasinya lebih mudah dengan di pinggiran yang lebih susah gitu. Karena ongkos transportasi ditambahkan ke ongkos harga jual akhir jadinya. Program itu saya kira terlihat dan terasa oleh masyarakat dan udah mulai, misalnya di survei kita lihat hampir 40% warga di Indonesia Timur merasa ada perubahan signifikan dari sejumlah harga komoditi. Jauh lebih murah dan lebih accessible. Supply-nya lebih teratur, lebih bisa diakses dengan harga yang jauh lebih rendah ketimbang tahun lalu. Di Papua juga begitu. Transportasi darat mereka sekarang merasa sudah lebih baik. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sejumlah aspek itu mengalami kalau tadi Bu Eni perbaikan. mengatakan bahwa dari presiden ke presiden nasib yang 40% ini ya begini-begini saja. Tetapi kalau tadi ini ada perbaikan sebenarnya. Tapi yang sebenarnya jadi catatan lagi, kalau masyarakat miskin ini sudah dari presiden ke presiden ya nasibnya selalu jadi komoditas politik gitu kan. Tetapi yang sekarang agak mengerikan sedikit itu masalah di sektor produksi. Jadi kalau kita lihat ini kan berbagai macam proyek-proyek infrastruktur, jadi komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan, paket-paket kebijakan juga dikeluarkan, tapi utilitas produksi kita ini justru semakin menurun. Nah ini yang harus benar-benar menjadi perhatian, karena kan ini menyangkut arah kan. Jadi kan evaluasi kan menurut saya dua, bagaimana arahnya sudah on track atau belum. Kedua adalah capaian. Kalau capaian yang tadinya misalnya targetnya 10 baru tercapai 8 atau 7 kita masih permisif karena berbagai macam tantangan, kendala gitu kan. Tapi kalau arah, bagaimana mungkin Pak Jokowi bilang menginstruksikan meningkatkan produktivitas dan daya saing, tetapi justru sektor investasi kita menurun. Sektor produktivitas kita secara nasional menurun. Nah, ini yang menjadi problem, Pak. Jadi ini yang betul-betul harus segera ada evaluasi, bagaimana mengevaluasi kembali apakah ada program-program dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang harus benar-benar dirubah gitu. Iya, karena kalau lihat kebijakan ini ya, mungkin itu dari investasi dan produktivitas juga entah apa kebijakan yang jelas menurun begitu ya Bu ya. Tetapi kalau dari yang 40% kemarin kan kita ada dana desa seperti itu. Ini tampaknya tidak merubah 40% termiskin di bawah. Ya, pasti kan belum ya. Ini kan dalam proses sebetulnya. Dana desa itu kan mulainya dari SBY, kemudian baru sekarang implementasinya. Itu aja udah ganti menteri 2 kali. Dan katanya kalau ada reshuffle mau ganti menteri lagi, gitu kan? Ya ini berartinya apa? Dana desa ini cukup membingungkan juga, jangan-jangan dalam implementasinya. Mungkin ada juga yang takut-takut gitu kan? Nah tapi memang menariknya sektor ekonomi ini, saya ada satu hasil ya, kemudian mungkin Bang Faisal sama Bu Eni bisa mengomentari. Pendapatan menurun itu loh Bang. Pendapatan masyarakat menurun. Jadi ada responden yang menjawab bahwa pendapatan saya menurun gitu. Kalau di hasil data BPS kan yang kita lihat buruh kasar itu kan, yang paling real yang menurun kalau nominal naik. Nah mau saya bagaimana gitu yang terjadi di masyarakat pada saat katanya memang produksi harus ditingkatkan, tapi kemudian ternyata penghasilan atau pendapatannya menurun gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Iya, jadi gini, masyarakat itu menilai pendapatannya menurun atau menaik itu dari daya belinya. Jadi bagaimana pendapatan sekarang kalau tadinya misalnya bisa 1 bulan itu bisa beli
barang ABCD, kok sekarang malah kemampuannya tinggal sampai ke C. Nah, itu secara berarti kan itu real, pendapatan real itu dari penghasilan yang diterima untuk ditukarkan, di trade in dengan barang-barang yang dia konsumsi. Itu turun, tapi nominalnya naik begitu. Nominalnya naik, semua pendapatan pasti setiap tahun naik gitu. UMP aja naik gitu kan, tetapi nilai tukar dari pendapatannya itu yang turun. Baik, soal produktivitas dan investasi nih ya, kita akan membahasnya lagi, tapi kita harus break dulu pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.